yang berkaitan dengan momen peringatan Hari Sumpah Pemuda 2016 tahun ini, 28 Oktober 2016. Pemuda Indonesia menatap dunia menjadi salah satu tema yang ingin digelorkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Pengalaman Eyang masa muda yang menjadi pengalaman berharga yang bisa dijadikan pelajaran bagi anak-anak muda saat ini untuk bisa berperan dalam lingkungannya. Seperti apa pengalaman itu Eyang yang bisa dibagikan untuk anak muda saat ini? Ya. Pertama, sejarah telah membuktikan bahwa bangsa yang hanya mengandalkan pada keunggulan sumber daya alam saja tidak bisa mempertahankan peningkatan kualitas hidupnya berkesinambungan dan terus meningkat. Yang jelas yang mampu mempertahankan dan meningkatkan kualitas kehidupannya itu adalah mereka yang mengandalkan pada sumber daya manusia terbarukan. Manusia itu yang sebenarnya menghasilkan semua produk yang dibutuhkan oleh manusia itu sendiri. Apakah produk itu dalam berupa suatu produk sastra atau produk undang-undang atau produk perangkat keras seperti satelit atau mobil atau heli, apa saja, dan juga produk-produk perangkat lunak ialah software, program-program yang dibutuhkan oleh apa saja bagi manusia yang modern yang mau meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi kesimpulannya, kita harus mengembangkan sumber daya manusia itu di bumi Indonesia yang harus berperilaku baik, yang mencerminkan kualitas iman dan takwanya berkat proses pembudayaan yang telah dinikmati di dalam keluarganya dan di dalam masyarakat. Dan pula manusia yang terampil, di mana keterampilan itu adalah hasil dari proses pendidikan. Apakah menjadi ahli bidang apa saja, tingkat apa saja, tapi dia sudah produktif dan dia yang penting lagi memiliki lapangan kerja. Manusia yang memiliki lapangan kerja itulah yang kita harus sediakan untuk pembangunan di bumi Indonesia. Berarti menyediakan proses pembudayaan, informasi yang tepat diberikan kepada keluarganya dan masyarakat sekitarnya. Dan kita harus berikan juga proses pendidikan sehingga dia bisa jadi terampil. Dan kalau itu dia telah miliki, kita harus sediakan lapangan kerja. Dan lapangan kerja itulah yang harus dia manfaatkan dan lalui sehingga dia menjadi unggul dan daya saingnya meningkat. Jadi dalam hal itu kita tidak mengenal sara, kita tidak membedakan suku, agama, dan ras. Itu mencerminkan sebenarnya nilai-nilai yang 88 tahun yang lalu, tanggal 28 Oktober tahun 1928, di mana wakil-wakil pemuda dari segala suku bersatu mengenal, membuat sumpahnya. Itu sebenarnya
adalah dasar dari Indonesia modern. Indonesia modern itu ada Indonesia yang mengandalkan pada keunggulan sumber daya manusia. Poin menarik dari yang tadi adalah sebagai anak muda, sebagai pemuda Indonesia, kita tidak boleh merasa kecil dengan bangsa lain. Kalau yang sendiri melihat sosok pemuda anak muda Indonesia saat ini, bagaimana menurut pendapatnya? Saya melihat bahwa anak muda masa kini itu jujur saja, jujur intelektual saja, itu kualitasnya jauh lebih baik kalau saya bandingkan dengan zaman saya, jauh lebih baik. Zaman anak saya jauh lebih baik. Jadi kita memiliki suatu kemajuan, tapi kita harus sadari kita hidup dalam suatu dunia yang mengalami proses globalisasi dan menikmati memanfaatkan teknologi informasi yang bisa memasuki ruang kehidupan masyarakat kita dan tidak bisa kita kendalikan karena dia masuk saja, karena dunia digital itu tidak mengenal batas-batas. Tidak ada cara untuk menghilangkan, mencegah dia memasuki ruang kehidupan. Tapi ada cara yang sangat efisien, ialah kita tingkatkan daya tahan dari budaya kita sendiri. Kita promosikan dan galakkan pengembangan budaya bangsa kita sendiri. Kita tingkatkan ketahanan budaya kita sendiri dengan karya-karyanya nyata. Misalnya kita membuat film, bukan asal saja film, tapi yang mengandung nilai-nilai yang penting untuk mendapatkan manusia yang produktif dan unggul dan berdaya saing yang tinggi. Di momen Sumpah Pemuda ini, Eyang, apa mimpi Eyang di masa depan untuk anak-anak muda saat ini? Apa mimpi besar Eyang yang Eyang ingin itu bisa diwujudkan oleh pemuda Indonesia hari ini? Saya tidak mau dan tidak setuju memanfaatkan kata mimpi. Mimpi itu kalau saya bangun tidak ada. Mimpi itu saya tidur mimpi, dan kalau saya bangun mana nggak ada. Yang saya benarkan adalah kita memanfaatkan kata cita-cita. Cita-cita saya adalah kita harus isi dengan perjuangan yang nyata, kerja keras, tidak mengenal lelah, dan tidak merasa minder terhadap siapa saja di muka bumi ini. Dan kita harus menyadari bahwa tidak mungkin kita menyelesaikan sesuatu dalam satu dasar-dasar, satu generasi. Ada kalanya kita membutuhkan beberapa generasi, bahkan puluhan generasi. Dan kita harus bisa menghasilkan produk-produk nyata yang berkualitas tinggi sesuai kebutuhan rakyat kita, dan dengan pengorbanan serendah mungkin, pengorbanan baik manusia maupun uang. Untuk hal itu kita harus tingkatkan budaya kita, kualitas ketahanannya ditingkatkan. Tapi bukan itu saja, budaya yang mempengaruhi terjadinya proses nilai tambah pribadi yang bisa meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing manusia itu sendiri. Dan bukan itu saja, kita harus mengembangkan sumber daya manusia yang berperilaku, memberikan program pembangunan kepada generasi yang akan datang. Yang generasinya itu kita persiapkan, dia persiapkan sendiri di rumah tangganya, dalam masyarakat,
dibiayanya beramai-ramai, membayar pajak, membayar kontribusi, sehingga nanti yang meneruskan itu lebih baik dari kita, tapi mampu berkarya nyata yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya dan masyarakat dunia. Dan kalau itu terjadi, kita harus jaga agar supaya penyerahan program-program itu bisa berlangsung secara damai, elegan, dan risiko dan biaya serendah mungkin sesuai jadwal yang kita tentukan bersama-sama. Dulu kita amankan itu dalam ketetapan MPR yang dimana ditentukan garis besar haluan negara. Itu adalah cara yang boleh dikatakan sangat efisien. Bisa ya kita laksanakan suatu program jangka panjang. Garis besar haluan negara itu mencakup bukan saja 5 tahun, bahkan 25 tahun. Tapi tiap tahun kita revisi, tiap 5 tahun kita perbaiki. Dan saya rasa itu salah satu caranya kita mempersiapkan dari generasi ke generasi suatu irama pembangunan bangsanya yang harmonis, yang menguntungkan semua, dan yang benar-benar demokratis, berbudaya, dan bertanggung jawab terhadap masa depan bangsa. Terakhir barangkali ya, apa pesan Eyang untuk generasi muda hari ini ya? Apa yang ingin Eyang sampaikan dalam kalimat singkat barangkali? Jadikanlah budaya estafet dari generasi ke generasi sebagai program utama Anda, agar supaya program apapun yang sedang kita laksanakan dan akan kita laksanakan, kita bisa amankan proses pelaksanaannya itu secara berkesinambungan beberapa generasi terus, dan kualitasnya terus ditingkatkan. Jadi tingkatkan kualitas dari budaya estafet dari generasi ke generasi. Itu budaya estafet itu ialah program yang sekarang saya laksanakan. Kalau nanti mengganti saya itu, dia tidak lempar keluar, dia tidak hilangkan program tersebut karena dia mau programnya yang berlangsung, yang diambil. Itu salah. Dia lanjutkan program yang sedang berlaksana dan dia perbaiki pelaksanaannya, tingkatkan lebih tinggi. Ialah proses peningkatan kualitas dan lebih tinggi proses pencegahan dirugikan masyarakat dan proses penekanan biaya dan risiko dalam mengembangkan produk yang dia ingin. Itu semua harus berkesinambungan dari generasi ke generasi. Yang mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda untuk seluruh rakyat Indonesia dan juga anak-anak muda Indonesia. Saya ucapkan selamat kepada siapa saja, dimanapun Anda berada, pada peringatan 88 tahun atau 11 windu dari Sumpah Pemuda. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberkahi kita semua, dan Anda ialah berlomba-lomba berada di ujung tombak dari proses pembangunan bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Selamat berjuang, selamat memperingati 11 windu Sumpah Pemuda. Oke. 11 windu kan 88 tahun. 11 kali 8,
Jelaskan tiap orang Indonesia tahu. Setengah 8 tahun itu windu. Itu dalam budaya Barat dan Timur itu menentukan 88. Oke. Ya. Terima kasih banyak ya. Foto bersama dulu. Iya, Pak. Mau foto dulu. Mana? Iya. Oh ya, sudah.